Setelah keputusan tersebut, Qin Yichen tidak secara terbuka mengatakan kesempatannya. Ini adalah instruksi Putri Wenxing dan mengubahnya menjadi transmisi suara. Putri, di ranah klan Bihai, saya telah menyadari Avenue of Time. Betulkah? Tanda seru. Namun, begitu kata-kata ini keluar, mata Putri Wenxing berkedip, dia hampir mengatakannya. Dan kemudian dia mengubah transmisi suaranya. Kayu, kamu benar-benar memahami kekuatan waktu. Ini adalah salah satu jalan misterius alam semesta. Qin Yichen mengangguk. Tentu saja itu benar. Putri Wenqing segera memberitahu Sang Changsheng dan beberapa orang terpercaya tentang kejadian itu. Tiba-tiba, istana Kaisar Qie bersorak. Time Avenue, Jenderal Feng sangat perkasa. Sang Changsheng melihat ke sisi wajah yang diukir seperti pedang. Dan dia tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata. Mengetahui bahwa Jenderal Feng hanyalah pedang ajaib ketika dia lahir. Tapi sudah berapa lama? Dalam pertempuran pertama di Istana Kekaisaran, saya memahami jalan senjata. Diikuti oleh jalan api. Dan kemudian setelah pertempuran ini, satu dewa menghancurkan alam jalan laut biru dengan satu pedang. Dan saya menyadari jalan waktu. Tingkat pertumbuhan dewa bawaan benar-benar menakutkan. Melihat Putri Wenxing sangat bahagia, Wei Ping tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Wenxing, kesempatan apa yang didapat oleh pedang suci umummu? Putri Wenxing tersenyum dan mengangkat bibir cerinya. Ini tidak terlalu bagus, hanya mendapat pahala dari seorang patriark klan Bihai. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan sang patriark lulus dari keterampilannya. Jika ada seorang patriark dari Bihai, dia akan menghancurkan dewa pedang bawaan. Kamu tidak ingin memberitahu, katakan saja. Putri Wenxing tidak mau menunjukkan kelemahan, dan menjawab, kalau begitu, kamu tahu aku tidak ingin berbicara dan bertanya. Wei Ping tidak bisa berkata-kata, meskipun mereka sekarang dapat bersatu untuk menjelajahi istana Bisuan. Tetapi bagaimanapun juga, mereka saling menjaga, dan adalah normal untuk tidak memberitahu orang lain tentang kesempatan itu. Wei Ping mengusap dagunya dan menatap Pang Kuohai dan Suyu. Dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata dengan suara yang dalam. Melihatmu tersenyum begitu bahagia. Aku takut Jenderal Pendekar di rumahmu telah memenangkan kesempatan besar. Putri Wenxing memang tertawa sangat gembira. Tetapi Qin Yichen melihatnya. Tetapi berkata dengan bodoh. Saudara Wei Ping, Anda harus jelas. Saya adalah Jenderal Kaisar, bukan Jenderal Sang Putri. Begitu kata-kata ini keluar, dia senang. Tetapi Putri Wenxing tiba-tiba tersipu. Kayu mati. Mengapa kamu masih begitu tidak mampu? Aku akan mengatakan keluargaku. Apa yang kamu lihat? Jenderal ayahku bukan jenderal keluargaku. Semakin Putri Wenxing memandangi wajah dingin ini, dia semakin kesal. Siapa yang peduli padamu? Kayu mati seperti itu. Sang Changsheng menghela nafas di sampingnya. Tidak mungkin. Siapa yang memberitahu Tuan Tians tidak mengajari Feng bersaudara cinta antara pria dan wanita? Selain itu, tidak ada cara untuk mengajarkan hal ini. Setelah kesenangan mencuri Wei Ping, wajahnya menjadi tidak pasti dalam sekejap mata. Meskipun saya tidak tahu kesempatan apa yang didapat Qin Yichen, dia pasti mendapat banyak manfaat. Maka dia tidak akan menerimanya. Bukan hanya dia menolak untuk menerimanya, melihat sekeliling, bepergian dengan sia-sia, Wen Qianmei, Xiang Hongxuan, dan pembangkit tenaga listrik seperti Li Mi, Del. Saat dia melihat gelembung itu, matanya panas. Tidak masuk akal kalau hanya dewa pedang bawaan yang tumpul ini yang bisa menerobos dunia dengan satu pukulan. Mereka hanya bisa melihatnya. Tiba-tiba, Xiang Hongxuan berteriak dengan marah. Saya ingin mencoba juga. Untungnya, semua orang menginginkannya. Untuk suatu waktu, banyak orang kuat yang tergerak, dan bahkan terbang langsung ke gelembung. Bahkan Sang Changsheng siap untuk bergerak. Tetapi Putri Wenxing membuat dia terkejut kembali. Siapa yang membawa bendera pertempuran ketika kamu mati? Tetaplah bersamaku. Setelah kemenangan Sang Chang, Putri Wenxing mengangkat tombaknya dan tersenyum tinggi. Putri ini akan mencoba. Sang Changsheng langsung tidak senang. Dan Anda menolak untuk melepaskan saya, tetapi ingin pergi sendiri. Ke Wenxing, kamu tidak bisa pergi. Putri Wenxing melihat ke belakang dengan marah. Apa yang kamu panggil saya sekarang? Menghadapi mata buas yang bahkan Kaisar Qie harus menghindari 3 poin, Sang Changsheng merasa tertekan. Setelah menarik napas dalam-dalam dari air dingin, dia dengan berani berkata, Ke Wenxing, kamu tidak bisa pergi. Apakah kamu tidak melihat bahwa bahaya alam Dao di sini berbeda dari kekuatan ke kekuatan? Selain itu, jika kamu kedinginan, aku dan puluhan ribu saudara harus dikuburkan bersamamu. Anda mengutuk saya, HMPH, yang baru saja meneteskan air mata saat melihat Jenderal Feng masuk sendirian. Putri Wenxing menggigit giginya dengan erat. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang meneteskan air mata? Itu air laut. Air laut. Sang Changsheng bersembunyi dan berteriak. Saudaraku, kamu harus bersaksi untukku. Apakah Tuan Putri baru saja menitikkan air mata karena dia mengkhawatirkan Jenderal Feng? Saya akan membersihkan pintu untuk Paman Tianyi hari ini. Saat mengejar dengan marah,
Putri Wenxing tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya yang cerah menatap hutan dengan malu. Tetapi dia melihat yang terakhir masih tertegun di tempatnya. Ini adalah desahan lega. Tetapi tiba-tiba itu sedikit kecewa. Dan itu menjadi lebih kecewa. Malu. Bahkan Putri Wenqing berpikir bahwa dia akan malu. Jadi dia menjadi lebih malu. Tetapi pada saat ini, Qin Yichan benar-benar tidak peduli siapa yang meneteskan air mata untuknya. Karena dia diam saat ini dalam misteri penghakiman Haoyi Universe. Sebagai metode Kaisar Haoyi dalam mewariskan dunia, Qin Yichan mendengar bahwa ini adalah cara Kaisar Haoyi menggunakan ruang dan waktu alam semesta untuk menyimpulkan naik turunnya 10.000 ras, serta ras manusia dan ras naga sejati. Kombinasi jalan waktu dan jalan ruang dapat menyimpulkan hukum pergerakan segalanya. Karena semuanya ada dalam ruang dan waktu. Pada saat ini, Qin Yichan mendesak Haoyi Universe untuk memutuskan, dan matanya berkedip, dan setelah beberapa napas, Sang Changsheng ditangkap dan dipukuli oleh Putri Wenqing. Dan ini adalah perubahan waktu dan ruang. Qin Yichan sadar akan masa depan dan dapat mengubah masa depan. Misalnya, saat ini, jika dia mendesak waktu untuk membuat Putri Wenxing tidak dapat mengejar, maka setelah beberapa napas, Sang Changsheng akan menang, dan kemudian memuji dirinya sendiri sebagai saudara laki-laki, dan Putri Wenxing akan menjadi lebih jengkel. Kesal. Demikian pula, Qin Yichan bertanya kepada Ruo, "Putri, apakah Anda meneteskan air mata untuk saya?" Kemudian setelah beberapa napas, dialah yang akan dipukuli, dan Sang Changsheng akan bersembunyi di samping menertawakan, bahkan tidak lupa mengatakan, "Putri, lihat Jenderal Feng Shendao Wushuang. Berani, saya setuju dengan pernikahan ini." Kemudian mereka dipukuli dengan kejam oleh Putri Wenxing. Meskipun ini hanya contoh yang agak sederhana, Qin Yichan dapat merasakan kedalaman keputusan alam semesta Haoyi. Dia menyimpulkan masa depan dan mengubah masa depan, sehingga masa depan juga akan berubah sebagai hasilnya lintasan makhluk yang berubah secara alami berbeda dari tindakan aslinya. Dengan cara ini, ruang dan waktu telah membentuk percabangan di jalan, dan kata-katanya tidak hanya mengubah Putri Wenqing saja. Karena dia juga melihat bahwa Putri Wenxing lah yang memukuli Sang Changsheng sendirian. Tetapi karena campur tangannya sendiri, dia langsung marah. "Saudara-saudara dari Istana Kaisar Ke, tangkap orang ini untukku." Kemudian puluhan ribu dewa setelah melirik satu sama lain, para prajurit berkata dengan suara bulat, "Putri, Jenderal Changsheng adalah pewaris Lord Tianxil. Dia harus dipukuli dengan keras."